By religion if only trying to kill humanity. Kowa agama nek mung arep do mateni. Hey, oxymoron, you don't need to teach me. Ora usah nurui mergo ora migunani. What Georgia want is harmony and diversity. Urip iku amrih, piye isa ning harmoni. We don't care what you say, your radical's worth will go away. Cause in this land, where we stand, we'll fight to the death until the end. Oke, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Di sini kelompok kami akan membawakan sebuah video singkat yang berjudul Batu Bara dan Dynamics, gasifikasi dan pemanfaatan batu bara sebagai sumber energi di Indonesia pengganti LPG. Oke, untuk anggota kelompok dari saya, perkenalkan nama saya Yohanes Adrianus Lamba dengan NIM 225214035. Dan saya dari Dharma Arifanto dengan NIM 225214009. Dan saya Andreas Wahyu, NIM 225214028. Saya Oranges Putra Utama dengan NIM 225214012. Oke, kita lanjut ke materi pertama, yaitu ada solid fuel. Jadi untuk solid fuel itu bahan-bahan padat ya, atau bisa di kedalaman lagi yaitu jenis bahan bakar yang berbentuk padat dan digunakan sebagai sumber energi melalui proses pembakaran. Bahan bakar padat telah digunakan sejak zaman kuno untuk keperluan pemanasan, memasak, dan produksi energi. Beberapa contoh umum solid fuel termasuk batu bara, kayu, arang, pelet kayu, dan biomasa pada lainnya. Oke, yang kedua ada kelebihan dan kekurangan dari solid fuel. Yang pertama ada kelebihan dari solid fuel, biaya relatif lebih murah. Jadi beberapa jenis solid fuel seperti batu bara, harga itu lebih murah dibandingkan bahan bakar cair atau gas lainnya. Lalu yang kedua ada penyimpanan lebih mudah. Bahan bakar padat dapat disimpan pada waktu lama tanpa memerlukan fasilitas khusus lainnya. Lalu ada kekurangan. Yang pertama ada emisi polutan. Pembakaran solid fuel dapat menghasilkan polutan seperti partikulat, CO2, SO2, dan NO2. Lalu yang kedua ada efisiensinya lebih rendah daripada kelebihannya. Beberapa jenis solid fuel memiliki efisiensi pembakaran yang lebih rendah dibandingkan bahan bakar cair atau gas lainnya. Nah, ini ada tiga yang kita ambil. Ini adalah teratas dari jenis-jenis solid fuel. Yang pertama adalah batu bara, arang, dan kayu. Kita masuk ke yang batu bara pertama. Ada namanya antraksit atau bisa dikenal dengan jenis batu bara dengan kandungan karbon tertinggi, panas terbakaran tinggi, dan sedikit ada abunya. Lalu yang kedua ada bituminous atau jenis batu bara yang paling umum digunakan untuk pembangkit listrik dan produksi baja. Itu bisa digunakan pada bahan umum. Lalu ada namanya uranite atau batu bara dengan kandungan karbon lebih rendah dan kadar daya tinggi sering disebut sebagai batu bara muda. Lalu yang terakhir ada subbituminous atau bisa dikenal lebih dalam dengan jenis batu bara dengan kandungan karbon dan nilai kalor antara lignit dan bituminous. Lalu yang arang ada dua, ada arang kayu dan arang batok. Arang kayu atau kita bisa mengenal lebih dalam yaitu hasil dari pembakaran kayu dalam kondisi minim oksigen digunakan untuk memasak dan pemanasan. Lalu ada kedua, arang batok kelapa. Arang yang dibuat dari batok kelapa sering digunakan untuk memasak dan industri lainnya. Yang ketiga ada kayu bakar. Kayu yang digunakan langsung sebagai bahan bakar untuk memasak atau untuk sebagai pemanas. Lalu yang kedua adalah briket kayu. Kayu yang dipadatkan menjadi briket untuk meningkatkan efisiensi pembakaran. Jadi efisiensi itu lebih bagus ya. Terus yang ketiga adalah pelet kayu. Serbuk kayu yang dipadatkan menjadi bentuk pelet sering digunakan dalam pemanas biomasa. Nah, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai salah satu jenis bahan bakar solid fuel yaitu batu bara. Dengan judul pemanfaatan batu bara secara lebih lanjut untuk kemandirian energi Indonesia di masa depan. Nah, apa sih batu bara itu? Batu bara adalah bahan bakar fosil yang terbentuk dari sisa-sisa tumbuhan purba yang terpendam dan mengalami proses dekomposisi anaerobik serta transformasi geokimia selama jutaan tahun. Nah, proses pembentukan batu bara disebut kualifikasi yang melibatkan tekanan dan suhu tinggi di bawah lapisan tanah. Nah, di sini batu bara
tersusun dari beberapa unsur, yaitu ada karbon, hidrogen, oksigen, nitrogen, dan sejumlah kecil sulfur. Nah, unsur sulfur ini sebenarnya adalah suatu unsur yang dihindari pada kandungan batu bara, karena sulfur ini dapat mengakibatkan pencemaran lingkungan dari proses produksinya. Nah, selanjutnya itu tahap pembentukan batu bara. Yang pertama adalah tahap gambut. Di sini adalah tahap ketika sisa-sisa tumbuhan yang terakumulasi tersimpan dalam kondisi bebas oksigen atau anaerobik di daerah rawa dengan sistem pengeringan yang buruk dan selalu tergenang air pada kedalaman setengah hingga 10 meter. Dan yang kedua itu tahap ritmik, yaitu tumbuhan yang terus-menerus akan menekan bagian bawah gambut dengan masanya dan menyebabkan peningkatan suhu. Dan kemudian yang ketiga itu tahap bituminus, di mana tekanan dan panas yang terus-menerus akan mengubah liquid menjadi bituminus atau batu bara lunak dengan kadar karbon sekitar 86% karbon. Dan yang keempat itu tahap antrasit. Di sini tahap terakhir ini akan mengubah batu bara menjadi bentuk antrasit yang mengandung karbon yang tinggi. Dan selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai klasifikasi batu bara. Di sini batu bara diklasifikasikan menjadi dua, yaitu grade A dan grade B. Di mana grade A itu batu bara dengan grade A adalah batu bara dengan kualitas tertinggi yang memiliki nilai kalor tinggi, kadar abu rendah, kadar air rendah, dan kandungan sulfur rendah. Batu bara ini biasanya digunakan untuk aplikasi yang memerlukan efisiensi energi tinggi dan emisi rendah. Dan jenis batu bara yang memiliki grade A ini antara antrasit dan bituminus tinggi. Dan kemudian batu bara dengan grade B itu adalah batu bara dengan kualitas yang sedang, yang memiliki nilai kalor yang cukup tinggi, kadar abu sedang, kadar air sedang, dan kandungan sulfur sedang. Batu bara ini lebih umum digunakan dibandingkan grade A karena ketersediaannya yang lebih luas dan biaya yang lebih rendah. Jenis batu bara yang ada di grade B ini diantaranya sub bituminus tinggi dan bituminus menengah. Nah, ini ada perbandingan yang ada di batu bara, yaitu di grade A dan grade B, di mana ada nilai kalor. Dan nilai kalor ini di batu bara juga ada pengklasifikasiannya sendiri, yaitu dengan high heat value dan low heat value, di mana yang grade A ini memiliki termasuk ke dalam kategori high heat value karena nilai kalornya berada di atas 6.100 kal per kilogram dan memiliki kandungan kadar abu yaitu di 10%, kadar air 10%, dan kandungan sulfur 1%, dan kandungan karbon itu di 75%. Dan jenis batu bara ini yang seperti yang tadi sudah dibicarakan, yaitu antrasit dan bituminus tinggi. Dan grade A ini penggunaannya adalah untuk pembangkit listrik yang memerlukan efisiensi tinggi serta industri besi. Dan untuk yang grade B itu termasuk ke dalam lower heat value, yang dimana nilai kalornya itu antara 5.100 hingga 6.100 kg kekal per kilogram. Dan untuk kandungan kadar abu sendiri itu di antara 10 sampai 20%. Dan selanjutnya itu untuk kadar air itu berada di 10 sampai 20%, kandungan sulfur 1 sampai 2%, dan kandungan karbon 60 sampai 75%. Dan jenis batu bara yang grade B itu ada bituminus menengah, sub bituminus tinggi. Dan untuk penggunaan batu bara grade B ini yaitu untuk pembangkit listrik skala besar dan industri berat. Yang selanjutnya itu potensi batu bara di Indonesia. Yang pertama itu sebagai sumber daya dan cadangan batu bara Indonesia, karena Indonesia memiliki sumber daya dan cadangan batu bara yang sangat besar yang tersebar di berbagai pulau, terutama di Sumatera dan Kalimantan. Dan di sini ada data mengenai sumber daya dan cadangan batu bara. Kami ambil pada tahun 2023. Yang pertama itu sumber daya batu bara itu sekitar 149 miliar ton. Dan sedangkan kita Indonesia masih memiliki cadangan batu bara yang sudah terbukti itu sekitar 38 miliar ton. Dan cadangan batu bara yang layak tambang itu sekitar 20 miliar ton.
Untuk yang kedua itu sebagai produksi dan ekspor batu bara. Nah, karena di sini Indonesia memiliki cadangan yang banyak, Indonesia adalah salah satu produsen dan eksportir batu bara terbesar di dunia. Batu bara merupakan komoditas ekspor terutama yang memberikan kontribusi signifikan terhadap devisa negara. Ini juga ada data produksi dari ekspor Indonesia itu pada tahun 2023. Yang pertama itu produksi batu bara di Indonesia itu sekitar 700 juta ton per tahun. Dan yang kedua, ekspor batu bara itu sekitar 500 juta ton per tahun. Dan batu bara di Indonesia itu ranah pasar ekspornya itu terutama ada di Cina, India, Jepang, Korea Selatan, dan negara-negara di Asia Tenggara lainnya. Dan yang ketiga itu ada potensi pengembangan batu bara di masa depan, khususnya masa depan Indonesia, di mana Indonesia memiliki potensi besar untuk mengembangkan industri batu bara secara berkelanjutan. Salah satunya yaitu dengan meningkatkan nilai tambah batu bara dengan pengembangan proses gasifikasi batu bara serta pencairan batu bara atau biasa disebut dengan qualification. Di sini batu bara dapat dijadikan BME atau dimethyl ether yang berpotensi sebagai pengganti LPG di masa depan. Oke, untuk selanjutnya kita bisa lihat pemanfaatan batu bara. Yang pertama adalah pembangkit listrik tenaga uap atau PLTU. Jadi batu bara ini adalah sumber energi utama di dalam pembangkit listrik di Indonesia. Sekitar 60% dari total produksi listrik di Indonesia dihasilkan oleh pembangkit listrik tenaga uap atau PLTU yang menggunakan batu bara sebagai bahan bakar. Yang kedua, pemanfaatan batu bara untuk rumah tangga dan industri kecil. Di beberapa daerah, terutama di pedesaan, batu bara digunakan sebagai bahan bakar untuk yang pertama itu memasak. Jadi batu bara itu bisa menjadi alternatif selain dari bahan bakar kayu yang secara umum sudah kita ketahui. Untuk yang kedua, pemanas. Batu bara digunakan untuk pemanas ruangan atau proses pengeringan. Selanjutnya kita lihat pemanfaatan batu bara di masa depan. Metode gasifikasi untuk menghasilkan DME. Pengertian gasifikasi: proses mengubah batu bara menjadi gas sintetis atau syngas yang terutama terdiri dari karbon monoksida atau CO, hidrogen atau H2, dan beberapa gas lainnya seperti metana atau CH4 dan karbon dioksida atau CO2. Proses ini dilakukan dalam reaktor gasifikasi dengan mengontrol pasokan oksigen dan uap air pada tekanan dan suhu tinggi. Jadi, gasifikasi batu bara adalah proses konversi batu bara menjadi gas yang bermanfaat seperti gas metana atau hidrogen. Dengan kata lain, gasifikasi batu bara mengubah batu bara yang berada dalam wujud padat menjadi gas yang dapat digunakan untuk berbagai keperluan. Proses gasifikasi: yang pertama, persiapan batu bara. Batu bara dihancurkan dan dikeringkan sebelum dimasukkan ke dalam reaktor gasifikasi. Yang kedua, reaksi gasifikasi. Batu bara bereaksi dengan oksigen dan uap air dalam reaktor. Reaksi utama yang terjadi meliputi, bisa kita lihat di sini itu ada oksidasi parsial C plus 12O2 disetarakan COC plus 21O2 disetarakan lagi menjadi CO. Ya, untuk selanjutnya reaksi uap yaitu C plus H2O disetarakan CO plus H2C plus H2O disetarakan menjadi CO plus H2. Selanjutnya reaksi pergeseran air gas CO plus H2O disetarakan CO2 plus H2CO plus H2O disetarakan CO2 plus H2. Dan selanjutnya pemurnian syngas. Syngas yang dihasilkan dibersihkan dari kotoran seperti partikel padat, sulfur, dan senyawa lainnya. Yang selanjutnya penggunaan syngas. Syngas dapat digunakan sebagai bahan bakar untuk pembangkit listrik, produksi bahan kimia, atau bahan baku untuk sintetis bahan bakar cair. Kemudian saya akan menjelaskan tentang alat gasifikasi. Di sini ada 3 unsur penting dalam proses gasifikasi, seperti alatnya ada crusher untuk menghancurkan batu bara. Itu fungsinya menghancurkan batu bara dari ukuran yang lebih kecil atau bubuk halus. Soalnya pas ditambang itu pasti ukurannya berbeda-beda dan enggak halus terus besar. Terus kemudian jenisnya ada yang mungkin roller crusher, hammer mill, atau roller crusher. Kemudian yang kedua mungkin ada pengering atau dryer yang sering disebut di teknik.
itu fungsinya mengurangi kadar air dalam batu bara untuk meningkatkan efisiensi gasifikasi. Kemudian jenisnya rotary dryer itu yang berputar, terus mungkin ada pisaunya di dalam, terus ada fluid disc bed dryer itu yang mungkin rata itu kayak bed. Kemudian sistem pengumpan atau feeder. Feeder itu fungsinya untuk mengatur aliran batu bara ke dalam reaktor gasifikasi. Jenisnya ada screw feeder, bell feeder, dan pneumatic feeder. Kemudian ini untuk ilustrasi coal gasification. Mungkin bisa untuk yang pertama itu batu bara ditambang dari tambang terus dimasukkan ke crusher untuk dihaluskan, kemudian masuk ke tahap gasifier itu, kemudian dituangkan jadi gas, kemudian naik dan nanti dibuang ke alam. Ini juga untuk pengelingan batu bara yang mungkin masih basah untuk efisiensi nanti. Kemudian setelah dari sini gas itu nanti dimurnikan masuk ke tabung ini, terus yang kotorannya nanti menjadi abu atau debu terus masuk ke penampungan. Kemudian ada proses penyimpanan batu bara. Ada 4 penyimpanan batu bara. Yang pertama adalah di gudang tertutup. Mengapa di gudang tertutup? Itu karena melindungi dari cuaca ekstrim, hujan panas. Soalnya nanti kalau dia kehujanan basah itu efisiensi pas proses gasifikasi itu menjadi berkurang. Kemudian ada yang kedua itu penyimpanan terbuka dengan menutup. Itu batu bara ditumpuk di area terbuka lalu ditutup dengan terpal yang tahan air. Kemudian yang ketiga itu penyimpanan dalam silo atau bunker. Itu batu bara disimpan dalam sebuah wadah menutup seperti silo untuk mengurangi paparan udara dan kelembaban. Kemudian yang keempat ada pencegahan kebakaran spontan. Batu bara harus dipantau suhunya secara berkala untuk mengurangi resiko kebakaran, karena batu bara jika ada panas berlebih dia bisa terbakar dengan sendirinya. Gitu. Bah, nungguin ya. Kaget. Sekian presentasi dari Bapak kami. Terima kasih.